Dan teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang Perjanjian Linggarjati dalam kerangka hukum, sebuah analisis perbandingan dengan Perjanjian Renville. Latar belakang, Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville merupakan dua peristiwa penting dalam sejarah diplomasi Indonesia Belanda pasca kemerdekaan. Kedua perjanjian ini memiliki implikasi hukum yang signifikan terhadap status kedaulatan Indonesia dan strategi diplomatik kedua negara. Meskipun Perjanjian Linggarjati dianggap sebagai langkah awal pengakuan kemerdekaan Indonesia, Perjanjian Renville justru mempersempit wilayah Republik Indonesia secara hukum. Oleh karena itu, analisis terhadap kedua perjanjian ini dalam perspektif hukum menjadi sangat relevan untuk memahami dampaknya terhadap perjuangan diplomasi Indonesia. Kemudian ada rumusan masalah yang kita bahas di penelitian ini. Yang pertama, bagaimana sih aspek hukum yang terkandung dalam Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville? Kemudian, apa perbedaan mendasar antara kedua perjanjian ini? Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis aspek hukum dalam Perjanjian Linggarjati dan juga Perjanjian Renville, kemudian membandingkan kedua perjanjian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang Perjanjian Linggarjati dalam perspektif hukum. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 15 November tahun 1946 dan diratifikasi pada tanggal 15 Maret tahun 1947. Perjanjian ini menyatakan Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto di wilayah Sumatera, Jawa, dan juga Madura. Republik Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk negara serikat bernama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Tapi berdasarkan hukum internasional, pengakuan de facto ini belum menjamin kedaulatan penuh karena tidak ada pengakuan de jure. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai Perjanjian Renville dalam perspektif hukum. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari tahun 1948 di kapal USS Renville dan perjanjian ini mengukuhkan garis Van Mookline yang menyebabkan Republik Indonesia kehilangan banyak wilayah strategis. Perjanjian ini memperkuat kedudukan Belanda dalam politik internasional sekaligus mempersempit ruang gerak Republik Indonesia secara hukum. Dari perspektif hukum internasional, perjanjian ini lebih menguntungkan Belanda karena mempertegas batas kekuasaan berdasarkan kekuatan militer dan bukan kedaulatan rakyat. Lalu ada perbandingan dari kedua perjanjian ini dalam konteks hukum. Ada 3 aspek. Aspek pertama ada pengakuan kedaulatan. Dari Perjanjian Linggarjati ada pengakuannya secara de facto, yaitu wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Tapi Perjanjian Renville tidak ada dan wilayah RI jadi menyempit. Lalu ada aspek kedua, ada prinsip hukum yang digunakan. Perjanjian Linggarjati memakai prinsip pengakuan secara de facto, yaitu didasari oleh negosiasi. Tapi Perjanjian Renville itu memakai kekuasaan militer dan Van Mookline. Aspek ketiga ada dampak hukum. Perjanjian Linggarjati dampak hukumnya pengakuan terbatas RI di dunia internasional. Tapi Perjanjian Renville hanya membatasi wilayah RI dan memperkuat posisi Belanda. Kesimpulan dari implikasi hukum. Kesimpulan dari kelompok kami, yang pertama, Perjanjian Linggarjati memberikan pengakuan awal terhadap Republik Indonesia, tetapi hanya secara de facto, sehingga status hukumnya masih lemah. Dan kedua, Perjanjian Renville justru merugikan Indonesia secara hukum karena mempersempit wilayah kekuasaan Republik Indonesia. Dan yang terakhir, dari sudut pandang hukum internasional, kedua perjanjian ini lebih menguntungkan Belanda karena menggunakan strategi negosiasi yang memanfaatkan tekanan politik dan militer. Dan untuk implikasi hukum, yang pertama, perjanjian-perjanjian ini menunjukkan bahwa hukum internasional seringkali digunakan sebagai alat politik oleh negara yang memiliki kekuatan yang lebih besar. Dan yang terakhir, Republik Indonesia akhirnya tetap harus berjuang melalui jalur diplomasi dan perlawanan militer hingga konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 yang mengakui kedaulatan Republik Indonesia secara de jure. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Sekian penjelasan singkat dari video yang telah kami buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.